fenomena. Saudara, 30 September 1965 menjadi salah satu sejarah kelam bagi bangsa Indonesia. Saat itu, 6 orang jenderal dan 1 perwira muda gugur di tangan PKI. Perwira itu adalah Pierre Tendean. Gugur di usia muda, sosok pemberani Pierre Tendean mengubah sejarah bangsa Indonesia. Seperti apa sosok dan prestasi gemilang Pierre Tendean? 59 tahun silam, sebuah peristiwa mencekam mengubah sejarah bangsa Indonesia. Nama Pierre Tendean mencuat lantaran sosoknya yang pemberani dan gugur di usia muda. Teka-teki sosok Kapten Pierre Tendean membawa Noviri di Drivina beserta 6 kawannya selama 2 tahun mengumpulkan catatan tertulis, foto dan dokumentasi dari keluarga hingga korps tempat Pierre Tendean bertugas demi mengungkap sosok sang ajudan. Saya SD di masa pahlawan revolusi itu posternya masih ditaruh di dinding SD, di dinding sekolah. Dan profil mereka ada dalam buku sejarah. Tapi kalau membalik ke halaman Pierre Tendean, siapa ini sosok ganteng, tampan, tapi kok riwayat hidupnya pendek banget. Abi Besman, editor biografi resmi buku Pierre Tendean mengungkap alasan Pierre Tendean kerap disebut sosok yang jarang diketahui publik. Dia masih muda, dia ganteng, ya kan? Dan dia juga tidak punya power sebesar jenderal-jenderal itu. Tetapi orang ini ada di lubang yang sama. Data dari orang ini sangat mahal. Dan kalau saya bisa menjadikan ini sebagai sebuah buku, maka ini akan menjadi buku yang diperlukan. Bukan hanya enak dibaca, tapi juga diperlukan oleh publik, oleh rakyat Indonesia. Pada 30 September 1965, Pierre sebenarnya telah mengajukan cuti libur untuk merayakan ulang tahun sang bunda di Semarang esok harinya. Kabar gembira ini disambut orang tua dan kerabat yang menanti kedatangan Pierre. Tak dinyana, hari itu Pierre ternyata masih bertugas di Jakarta hingga pukul 3 sore. Pierre tetap bertahan untuk menunjukkan loyalitas serta dedikasi tinggi terhadap Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan, Kepala Staf Angkatan Bersenjata, Jenderal Abdul Haris Nasution. Namun, malam kelabu 30 September 1965 justru menjadi hari terakhir Pierre di usia 26 tahun. 1 Oktober 1965, kedatangan Pierre di depan rumah untuk merayakan ulang tahun sang bunda dan kabar bahagia meresmikan hubungan dengan sang kekasih Rukmini di bulan Desember berubah menjadi kabar duka bagi keluarga. Umur segitu pun dia bisa dikenang Republik sebagai bunga bangsa. Dia bisa dikenang Republik sebagai orang yang memang meninggal untuk melakukan tugasnya sebagai tentara ataupun sebagai ajudan untuk melindungi simbol negara, dalam hal ini KSAB Nasution. Di kediaman pribadi keluarga Nasution inilah Letnan 1 Pierre Tendean menjalani hari-harinya bersama keluarga Nasution dan para ajudan lainnya sejak 15 April 1965. Rumah seluas 2.000 meter persegi ini telah diresmikan sebagai Museum Sasmita Loka Jenderal Besar A.H. Nasution pada 3 Desember 2008. Ruangan yang kini menjadi perpustakaan, dahulu ruang makan para ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution. Disinilah Pierre banyak menghabiskan waktu santai dan bercengkrama sesama ajudan. Pierre Andries Tendean lahir di Batavia 21 Februari 1939. Anak kedua dari 3 bersaudara, pasangan Aurelius Lambert Tendean berdarah Minahasa dan Maria Elizabeth Cornet keturunan Prancis. Lahir pada masa Perang Kemerdekaan, Pierre menjadi saksi orang tuanya kerap memberi pertolongan kepada pejuang Republik. A.L. Tendean adalah psikiater sekaligus wakil direktur rumah sakit jiwa di Magelang. Posisi tersebut mendorong sang ayah untuk menolong gerilyawan yang memerlukan obat-obatan. Novirini Drivina, satu dari 6 penulis biografi resmi Pierre Tendean mengungkap, gejolak revolusi memberi benih-benih semangat nasionalisme kepada Pierre kecil. Keluarga mereka adalah satu-satunya keluarga Indo yang selamat dari gilasan revolusi sosial pada masa revolusi kemerdekaan. Pada waktu itu kan keluarga-keluarga Indo itu ditangkapin, balik aja ke negara kamu gitu loh, sama para bumi putra kan. Nah, dari pengakuan Pierre itu
tampak bahwa keluarga mereka termasuk keluarga yang tidak diincar. Ya mungkin yang sering bantu dari obat-obatan. Masa kanak-kanak 3 kakak beradik ini mereka habiskan di kota Magelang dan Semarang. Pierre remaja dikenal sebagai anak yang gemar dan mudah bergaul. Langkah Pierre masuk ke dunia militer seharusnya menjadi mulus, namun kenyataannya tak semudah membalikkan telapak tangan. Wajar sekali sih ayahnya menginginkan anak laki-lakinya meneruskan karirnya dia sebagai dokter gitu loh. Ibunya pada intinya pokoknya jangan tentara, karena dalam keluarga mereka tidak ada yang menjadi tentara. Asal jadi insinyur lah, biar kalau kamu tidak mau jadi dokter, kata ibunya seperti itulah. Pierre akhirnya mengikuti keinginan kedua orang tuanya dengan mengikuti tes Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Fakultas Teknik Institut Teknologi Bandung. Tekad kuat menjadi prajurit bangsa tak terbantahkan. Tahun 1958, Pierre secara resmi menempuh pendidikan di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat atau ATKAD Bumi Panorama, Bandung, Jawa Barat. Disinilah Pierre bersama 155 prajurit lainnya ditempa sebagai Taruna Akademi Militer jurusan Teknik atau ZENI selama 3 tahun. Muhammad Effendi Ritonga, kawan Pierre satu peleton dan satu barak selama pendidikan taruna, menceritakan beratnya rintangan menjalani tahap perpeloncoan di Akademi Militer. Ya cukup ini juga memang, suruh lihat es balok di panjang gitu berapa 10 berapa, kita suruh tiarap jalan di situ. Terus nanti aja lontar lumpur, mata ditutup. Memang karena kita mau jadi prajurit TNI. Mengetahui kerasnya perjuangan Pierre di sekolah, sang ibu Maria Elizabeth mengalami pergolakan batin. Seorang ibu mendengarkan anaknya mendapatkan perlakuan itu, dia udah menangis di situ. Dua-duanya menangis, ibu dan kakak, sampai temannya tuh berbisik ke Pierre, kamu tega bikin kakak dan ibumu menangis karena kamu memilih pendidikan. Dia nggak jawab, karena dia memang tekadnya udah kuat untuk masuk ke ATKAD. Dan pada saat di Taruna juga bukan sekali dua kali dia ditanya bahwa, Pierre, kamu tuh orang kaya, ngapain kamu berdarah sama kami di sini, berlumpur-lumpur sama kami di sini? Pada akhirnya saya menemukan jawaban dari Pak Supardan almarhum. Pada saat ditanya itu, Pierre hanya ngomong, selama ini keluarga saya dapat banyak dari negara. Sekarang saatnya saya milik negara. Mau apa kamu? Di masa pelonco ini, setiap taruna memiliki nama unik yang disematkan oleh para senior, termasuk Rito dan Pierre. Jadi kalau Ompung dikasih nama OKD, Organisasi Keamanan Desa. Dulu belum ada Hansip. Nah kalau Pierre ini ya Indo ya, ganteng gitu. Jadi dikasih nama oleh senior Batona. Batona itu artinya bahasa Manado pacaran. Gitu. Ya barangkali itu tadi karena ganteng gitu ya, handsome, seductional. Mereka lihat nanti ini banyak cewek-cewek yang nyenangi dia ini barangkali gitu, sehingga dibikin Batona lah. Ya, benar saja. Karena parasnya yang Indo, ia mendapatkan julukan Robert Wagner, aktor asal Amerika dari Bumi Panorama. Dengan tinggi 175 cm, Pierre menjadi andalan tim olahraga basket, voli, dan tenis di ATKAD. Di Akademi Taruna, Pierre dan Rito sama-sama mendulang prestasi. Tahun ketiga di Akademi, Sersan Mayor Taruna Effendi Ritonga terpilih sebagai Komandan Korps Taruna dan Sersan Mayor Pierre Tendean sebagai Komandan Batalion Korps Taruna Remaja. Pada tahun 1961, sebanyak 144 sersan mayor termasuk Pierre dilantik menjadi Letnan II seiring digaungkannya Operasi Trikomando Rakyat oleh Presiden Soekarno untuk membebaskan Irian Barat ke wilayah Republik Indonesia. Usai menamatkan Sekolah Akademi Militer di Bumi Panorama Bandung, Pierre menjalani tugas di Kodam 1 Bukit Barisan, Sumatera Utara. Disinilah Pierre bertemu sang pujaan hati bernama Rukmini Hamim atau Mimin pada tahun 1963.
Gadis berdarah Jawa asal Yogyakarta ini adalah putri sulung dari 4 bersaudara. Meski terpaut 8 tahun, karakter Mimin yang mandiri dan tegas mampu menarik perhatian Pierre Tendean. Kebersamaan dua sejoli ini pun terlihat dari foto-foto mereka saat di Medan. Hubungan jarak jauh dengan sang kekasih dilalui Pierre dan Mimin karena laki-laki yang hobi fotografi ini kembali menjalani tugas negara. Nah, Pierre ternyata disekolahkan sekolah intelijen di Bogor. Nah, waktu dia di Korea itu, dia banyak tugasnya intelijen. Bahkan pernah masuk ke Singapura ya. Ya karena kebetulan orangnya enggak seperti asli orang Indonesia, mungkin dipercaya gitu kan. Ya, tak banyak yang tahu pria yang kala itu berusia 23 tahun ikut dalam operasi Dwi Kora mengganyang Malaysia. Ia memimpin pasukan gerilya sukarelawan ke negara Federasi Malaysia, bahkan terlibat operasi penyusupan dan sabotase. Dalam setiap tugas dan operasi yang dijalani, tak lupa untuk memberi kabar kepada keluarga tercinta. Inilah luapan rindu yang ditumpahkan kepada kakak dan adiknya melalui surat yang ditulis Pierre. Begitu pula dengan sang kekasih, Rukmini, di Medan. Prestasi gemilang Pierre sebagai perwira muda membawa karirnya melesat sebagai ajudan Menteri Panglima Angkatan Darat Jenderal A.H. Nasution. Foto Pierre dan Ade Irma, anak bungsu Jenderal A.H. Nasution ini diambil pada Juli 1965 saat adik Pierre, Rose Widiati, melangsungkan pernikahannya di Jakarta. Tak disangka, momen ini adalah kebersamaan terakhir Pierre dan keluarga tercinta. Sebuah halaman fanpage di Facebook beranggotakan lebih dari 2.800 akun yang digagas 10 tahun lalu turut meramaikan kisah hidup Pierre Tendean. Nadia Silvarani Lubis, novelis sekaligus admin dari halaman grup Kapten Pierre Tendean Fans Club, melihat fenomena menarik dari para penggemar yang berasal dari generasi muda. Sebenarnya setiap orang punya alasan yang beda-beda untuk mengagumi Kapten Pierre Tendean. Tapi kalau saya, justru saya mengacungkan jempol kepada teman-teman generasi muda yang mengagumi beliau itu bukan hanya karena parasnya saja, tapi karena prestasinya, karena keberanian beliau, segala macam. Ya, seperti arti dari nama Pierre, kuat bagaikan batu. Ia kokoh diterjang musuh, tegar meski cobaan mengikisnya. Namun, nasionalisme terpahat indah dalam namanya.